ada banyak misteri di pidato itu. Bahkan mungkin akan menjadi keajaiban dunia yang ke-8. Saking misterinya. Misteri pertama, apa maksud beliau dengan kata demi menjaga keutuhan partai politik? Sedang apa yang terjadi dengan Golkar? Keguncangan apa yang terjadi? Sehingga keutuhan itu perlu dijaga. Apakah Pak Erlangga gagal di pemilu kemarin? Faktanya tidak. 102 kursi, ribuan kursi parlemen, provinsi, kabupaten, kota sebagai bukti keberhasilan partai 2 terbesar. Guncang apa? Malah gara-gara beliau mengundurkan diri, mestinya partai Golkar guncang. Kenapa? November besok pilkada. Ada 545 pilkada seluruh Indonesia. Kalau beliau mundur, beliau harusnya ditunjuk hidungnya sebagai ketua umum yang tak bertanggung jawab. Ini perang mau datang Panglima pulang. Jadi saya tidak yakin, tidak ada hint yang sedang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto. Kalau dia tidak mundur, guncang nih partai. Dan sampai hari ini misteri itu tidak berani disampaikan oleh partai yang dalam sejarah kita adalah partai besar. Politisinya politisi-politisi handal. Tapi seolah-olah tidak berkutik. Bagi saya pertanyaannya bahkan banyak begitu ya. Kalau lebih cermat diamati Bang Deddy, nanti tolong videonya pulang sampai selesai karena ada misteri berkaitan itu Bang Maman. Karena beliau kasih hint yang menurut saya adalah dengan mengutip himne Partai Golkar bahwa jayalah Partai Golkar, semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindunginya. Kenapa ini dikutip? Bagian ini saja. Dari siapa Golkar butuh perlindungan sehingga bawa-bawa nama Tuhan? Harusnya kan istighfar itu. Mohon perlindungan dari setan laknatullah alaih. Logikanya sederhana. Tapi tiba-tiba menjelang pilkada malah mundur. Sehingga membuka ruang terjadinya munaslup. Bagi saya ini harus betul-betul dijawab. Jangan-jangan memang ada kekuatan yang lebih besar dari Partai Golkar yang memerintahkan untuk mundur. Sudah pasti kekuatan itu bukan partai nomor 1 di parlemen. PDIP. Karena jangan-jangan kekuatan besar itu gagal merebut alih partai paling besar. Bukan berarti partai PDIP tidak punya kekurangan ya sebagaimana partai lain. Udah dicoba. Sudah dicoba ya. Tapi sekali lagi Bang Deddy, kalau Pak Jokowi itu kembali ke Partai Golkar menurut orang Golkar sebagai kader Golkar di tahun 90-an. Karena beliau dianggap kader sebagai Nah anggota. itu saya pernah debat sama Ridwan, siapa namanya? Ridwan Hasim. Ridwan Hasim. Dia bilang kan Pak Jokowi itu udah anggota Bisa. Golkar tahun 70-an. Karena masuk Kadin. Salah dia. Dari Pak bayi, Jokowi ya? sudah Golkar begitu lahir. Karena kadesnya Golkar gitu loh. Salah itu. Tapi pun Pak Jokowi itu pulang ke Partai Golkar sudah cocok sebenarnya. Karena Golkar dikenal sebagai partai Orde Baru, model dan style Pak Jokowi memimpin persis gaya kepemimpinan Orde Baru. Cocoklah pulang, seperti baju pas pulang ke badan. Kita tidak akan pernah bisa menerima partai sebesar Golkar, meskipun saya bukan kader Golkar, dipermainkan seperti ini, karena ini juga mempermainkan demokrasi kita. Bagaimana kalau ternyata betul Pak Jokowi akan masuk ke tubuh Golkar, karena ada pernyataan teman-teman Partai Golkar, tidak ada salahnya
Pak Jokowi kembali ke Partai Golkar? Bagaimana dengan ADART yang harus 5 tahun? Jawaban teman-teman Partai Golkar sederhana, ubah ADART-nya. Sehina itukah Partai Golkar sekarang? Jadi bagi saya pengerusakan ini akan berimbas. Mohon ini cuma 2 bulan lagi pergantian kekuasaan. Kenapa teman-teman partai politik tidak menunjukkan pertahanan dan ketahanannya terhadap demokrasi? Apakah terlalu banyak rahasia yang dipegang? Karena ada pernyataan presiden, dapur partai politik saya sudah ketahui.